Happy Sunday Freedom People. Nggak terasa kita udah di akhir daripada bulan Maret. Wow. Udah 1 tahun kita di dalam masa pandemi ini, tapi saya percaya God is always good. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ada beberapa pengumuman. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tergabung di dalam life group atau home base, ikutlah life group atau home base, karena saya percaya kita akan bertumbuh bersama. Kita bisa saling sharing, bisa saling membagikan firman Tuhan, saling menguatkan di dalam setiap life group kita. Lalu pengumuman yang berikut adalah Sunday Huddles. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin punya anak-anak berusia 7-20 tahun, urge mereka untuk ikut Sunday Huddles kita, karena di situ mereka akan bertemu dengan kakak-kakak mereka juga akan saling diskusi, mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan berikut adalah link untuk Huddles ini. Lalu saya ada pengumuman berikut, kita akan ada yang namanya Freedom in You. Oke, so nantikan di dalam Instagram atau bisa kita share lewat WhatsApp. Itu adalah devotionals tentang kebenaran firman Tuhan, short messages yang akan menguatkan Bapak Ibu Saudara, dan saya urge juga Bapak Ibu untuk boleh forward ke teman-teman Bapak Ibu Saudara untuk boleh menguatkan mereka dalam firman Tuhan. And another wow is tanggal 2 April, pas Jumat Agung, kita akan merayakan anniversary kita yang ketiga. Wow, God is good, God is good. So we started 3 years ago and here we are 3 years later. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk join di dalam Zoom kami, atau bisa juga di YouTube nanti untuk online streaming service kami. So, sit back, ambil tempat yang paling baik, siapkan hati, mari kita memuji Tuhan. Welcome to C3 Online Experience. Hari ini kita ada di minggu terakhir bulan Maret, saudara-saudaraku. Apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Tetap semangat, setiap minggu selalu baru kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan baca satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 4 versi BIM. Tetapi anak-anakku, kalian milik Allah. Kalian sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah ini semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab inilah persembahan dari kami yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's worship.
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku tak percaya, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, ajaibkah Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaibkah Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku percaya
Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya, Kau yang berdaulat surga bumi, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, terjaga di tangan-Mu. Ku akui kuasa-Mu. Oh, what are you saying? Where are you going? My heart is open wide, my eyes are open wide. What are you saying? Where are you going? My heart is open wide, my eyes are open wide. What are you saying? Where are you going? My heart is open wide, my eyes are open wide. What are you saying? Where are you going?
to come and have your way. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Do whatever you want to do. Say whatever you want to say. Do however you want to move. Whatever you want to change. Do whatever you want to do. Say whatever you want to say. However you want to move. Change whatever you want to change. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Thank you worship team, terima kasih untuk worship yang luar biasa pada hari ini. Saat ini kami mengizinkan Bapak Ibu Saudara untuk boleh memberikan persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar berikut. Oke, sekarang mari siapkan catatan Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu. Mari kita dengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pengajaran dari Pastor Michael Tenggala. Happy Sunday City Freedom. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kekurangan apapun juga. Nah, tema kita bulan ini adalah What Do You See? Saya percaya kita sudah banyak diberkati dengan semua yang sudah berdiri di depan sini minggu-minggu lalu. Ada Rangga, lalu ada Pastor Eto, lalu ada Next Gen Pastor kita, Lori. Mereka semua berbicara sangat baik dan sangat memberkati banget mengenai perspektif. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membangun sebuah pemikiran yang
akan menjadi jembatan kita dari minggu ini ke minggu depan saat kita memasuki tema yang baru, yaitu stepping out. Jadi hari ini yang saya share adalah jembatan antara what do you see dan stepping out, tema kita bulan depan. As we stepping out, dengan otomatis kita akan terekspos dengan banyak hal. Hidup kita akan mengalami pertempuran setiap harinya. Pertempuran terbesar adalah ada di dalam pikiran kita. Tapi actually how are we doing? How are we survive in this daily battle sangat tergantung pada apa yang bisa kita lihat dalam hari-hari tersebut. Nah, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, bahasa Inggrisnya bagus banget, dikatakan begini. But you men of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Nah, penting buat kita sebagai orang Kristen untuk ngerti hal ini. Waktu kita selamat dan kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, katanya kita lahir baru, ya kan? Suka atau tidak suka, pada waktu kita berdoa terima Yesus itu, you are born again. You are born into a fight. Karena firman Tuhan berkata kita tidak sedang berperang dengan darah dan daging, tapi dengan roh-roh dan kuasa di udara. Banyak orang Kristen yang understand ya dengan hal tersebut, tapi masih susah untuk ngerti pertempuran seperti apa yang Tuhan panggil itu buat kita gitu loh. Kita cuma tahunya itu spiritual fight dan kita selalu quote ayat. Terus kita berharap kita akan baik-baik saja. Tapi terbanyak dari kita yang saya temui gini, kalau mau jujur, agak bingung how this fight supposed to be. Yang ada kita quote gini bahwa, dengan gampang kita quote bahwa semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. But let's be honest about it. Tidak tiap hari juga kita merasa kita menang kan. Ada kalanya kita merasa kok sepertinya kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Lalu kita ketemu teman kita, mau curhat, waktu cerita dia bilang itulah, wah kamu kurang percaya. And again, jangankan berasa lebih baik, kita merasa we are inadequate gitu loh. We are not enough, we are losers. Everybody else is a winner but us. Nah, ada seorang ex-gen leader kita yang fobia gitu loh ya. Dia sama rambutan fobianya. Kita suka bercandain, memang Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita semua, untuk semua kelemahan kita. Tapi kayaknya untuk fobianya dia satu itu, Yesus lupa sebut. It's a joke ya. But in reality, saya kira banyak dari kita yang bisa relate kepada hal itu. Come on, let's be honest. Saya percaya adalah strategi iblis untuk membuat kita bertempur dengan cara yang salah. Dalam bertempuran yang salah. Sehingga kita off track, keluar jalur dari jalur panggilan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Kadang gini, kita kalah dalam peperangan di hari-hari kita bukan karena kita lemah. Bukan karena firman Tuhan juga kurang berkuasa. Bukan juga karena kurang ke gereja. Tapi karena kita lack of focus. Nah, dalam setiap pertempuran, setiap perlombaan, penglihatan itu berperan penting sekali. Nah, apa itu fokus? Saya mau definisikan fokus itu suatu kemampuan untuk bisa mengeliminasi hal-hal yang tidak esensi, non-essential. Nah, konteks 1 Timotius 6 itu, Paulus sedang tulis surat kepada Timotius supaya urus gereja di Efesus sementara dia sendiri ke Makedonia. Waktu Paulus berasa dia kayaknya nggak keburu untuk balik ke Efesus, lalu dia tulis surat itu kepada Timotius supaya memimpin selama dia pergi. Nah, dalam surat itu banyak yang dibahas. Salah satunya disfungsi leadership lah dalam gereja, dan mainly tentang penyalahgunaan pengajaran, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi sebelum ayat 11 di pasal 6 itu, Paulus mention semua isu yang di sana. Dan lalu ayat 12 itu instruksi untuk Timotius. Dia katakan begini, but you, in English. Dia bilang gitu, but you,
fight a good fight of faith. Artinya ada bad fight yang nggak perlu diikuti. Timotius harus bisa posisiin dirinya dalam satu pertandingan iman yang benar. Dia nggak perlu ikut terseret sama apa yang terjadi di gereja di sana pada waktu itu. Nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Timotius mesti pilih cara lain. Jangan terganggu dengan yang terjadi di sana. Get into the good fight. Pertandingan iman yang benar yang dimana itu menjadi panggilan Timotius sendiri. Nah, dua kata virtue ini berarti menunjukkan there is a higher, ada panggilan lebih tinggi. Terlalu banyak orang Kristen terpancing dalam satu diskusi nggak jelas di Facebook or Instagram, perdebatan nggak jelas yang akhirnya membuat kita sendiri off track, lose sight of our calling. Kita gampang banget terganggu oleh hal-hal receh yang mestinya nggak perlu kita urusi karena nggak ada gunanya sebenarnya untuk kemajuan kerajaan Allah di bumi ini. Stop picking a fight that is not your fight. Start to fight your own fight. Start race your own race. Because if you don't stop, you will get weary in your well-doing trying to race somebody else's race. Karena semua orang sudah diurapi sendiri oleh Tuhan untuk menjalani pertandingan imannya sendiri-sendiri. Nah, yang nanti gambar besarnya adalah kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Nah, lalu setelah virtue, perhatikan Paulus mulai bernubuat atas Timotius. Dia bernubuat atas Timotius punya identitas, bukan pada keadaannya Timotius. Dia berkata manusia Allah. Dia panggil Timotius itu. Dia memanggil Timotius dengan panggilan dari sudut pandangnya Allah. Artinya gini, Paulus mau supaya Timotius nggak lupa akan panggilannya. Tugasnya dia apa? Siapa diri dia dalam Tuhan? Tuhan lihat dia sebagai apa? Nah, salah satu petinju terbaik di dunia, Muhammad Ali, dia menggaji seseorang full time, 24/7, untuk ada di sampingnya dia, stay in the background gitu ya. Tugas orang itu cuma satu. Dia bisikin Muhammad Ali itu dengan motivasi. Mau di tengah pertandingan kayak, mau press conference kayak, atau mau lagi depresi atau apapun. 24 jam, 7 hari seminggu. Dia cuma untuk bilang, he is the champ. Nggak ada yang bisa pukul kayak Muhammad Ali. You move faster than him. Kayak gitu-gitulah. Nah, nice ya. Nah, sebagai orang percaya sebenarnya kita juga punya orang yang kayak begitu. Dia adalah Roh Kudus. So, latih diri kita tiap hari untuk mendengar suara dari dalam yang berkata bahwa kita layak. Kita adalah anak Tuhan. Kamu kepala bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Sorry yang lagi diet ya. Jangan biarin iblis curi apa yang jadi visi kita dengan mengambil fokus kita pada hal-hal yang sudah dikalahkan Yesus. Jangan bertempur kemudian menang di tempat yang salah. Lebih lagi jangan berperang di pertempuran yang sudah dimenangkan oleh Kristus. That is the race or fight that you cannot possibly win. So in other words, focus your fight. Nah, firman Tuhan berkata gini, jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Fix your eyes to the prize. Cari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan segala apapun juga, tapi naikkan semuanya dalam bentuk doa dan permohonan. Nah, dikatakan juga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan gini, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan berarti gini, fokus di situ. Yang bikin kita off track, keluar jalur, sekali lagi saya bilang, bukan karena iblis itu kuat, tapi karena kita sendiri kehilangan fokus. Lalu kita jadi sasaran paling gampang dari si iblis. Mungkin kita lagi full of faith nih, tiba-tiba iseng-iseng lihat Instagram, lalu ada story, ada postingan yang ganggu kita. Then we start to compare kita punya keadaan dengan postingin IG di situ. Wow, mereka lagi liburan di mana? Wih, tanamannya lebih banyak bolongannya. Atau daunnya lebih banyak. Wah, mereka lagi makan di restoran mana. Lalu kita ke-distract. Dan merasa kita nggak begitu diberkati. Believe me, it speaks for me too. Gitu loh. Comparison will either make you feel inferior or superior. And neither honors God. Itu faktanya. Nah, kita cuma akan bisa berjalan dengan kesadaran bahwa kemenangan sudah di tangan kita hanya jika kita fokus. Kemenangan apa yang kita mau minta di tahun 2020 kemarin? Karena kalau kita belum merasa menang di situ, mungkin kita nggak fokus dan nggak intensional juga untuk itu.
What's on prayer list? What's on your prayer list? Jangan kasih alasan gini, we pray for a good year into 2021, klise. Kita perlu tahu apa menjadi panggilan Tuhan untuk hidup kita. Fokus di situ. Be intentional about it. Berhenti membuat iblis dengan gampang bikin kita keluar jalur. Get rooted in the word of God. Gampangnya gini, jangan tiap kali kalau diminta sharing di live group jawabannya cuma 2. Kalau nggak sama dengan si A atau si B, atau skip lah yang lain dulu. Apa mau hidup kita seperti si A atau si B? Sebenarnya waktu kita disuruh share itu kita sebenarnya dipaksa untuk melatih kita punya perenungan. Tapi kalau kita skip terus, males kita merenungkan, ya you will get nowhere. Nggak ada revelation tentang siapa Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Ada 3 hal atau area yang harus kita lawan supaya kita bisa fokus. Yang pertama, take authority over your feelings. Kalau saya cuma ikutin feeling, mungkin saya cuma akan khotbah 2 kali dalam waktu 5 tahun. Nah, saya paling males tuh dengar orang bilang begini, I don't feel it. Lagi nggak pengen. Nggak mood. Karena saya nggak pernah baca di Alkitab bahwa kita jalan berdasarkan feelings. All I know, we all gotta walk by faith. Kita harus ambil otoritas akan perasaan kita. Nah, paling males gini, ada orang datang sama saya bilang, sorry ya, nggak ke gereja dulu hari ini. Nggak ibadah dulu hari. Karena nggak pengen. Mungkin nanti minggu depan. Believe me, if you take authority in your feelings, pilih untuk tertanam di house of God, you will be flourish. Baca aja sendiri. Karena faktanya kita tidak didesain untuk diperintah oleh perasaan kita. Get focused on the fight that God has for you. Nah, 2 Korintus 10 ayat 3 bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Paulus tulis ini waktu dia lagi dikritik oleh gereja pada saat itu. Dengan kata lain gini, Paulus tulis gini, adalah dia tidak akan membiarkan apa yang dia hadapi saat itu menentukan, mendikte bagaimana dia berperilaku atau berjuang. Berapa banyak dari kita yang didikte oleh keadaan? At the end, we only can reactive about it. How many leaders are just reactive? Nggak responding. Boro-boro leading. Nah, untungnya Yesus waktu di kayu salib, dia nggak bereaksi berdasarkan perasaannya. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa kalau bisa cawan ini berlalu daripadanya. Dengan kata lain gini, Yesus sedang nggak in the mood. He doesn't feel like it. Siapa juga yang mau naik di kayu salib? Tapi berapa banyak dari kita yang bisa mengucap syukur karena Yesus nggak beroperate based on his feelings. He operate based on God's will. Nah, banyak orang Kristen datang ke gereja bilang, saya lagi nggak pengen worship, nggak pengen nyembah. Duduk-duduk aja. Main HP, lihat Instagram, lihat Facebook, main semuanya. Apalagi zaman online sekarang, banyak banget distraction. Sebentar tiba-tiba Gojek, sebentar tiba GrabFood, segala macam. Last time I check, we are not worshiping God based on our feelings. Karena worship bukan karaoke lagu rohani. Ini bukan soal apa yang kita rasa, tapi soal siapa Tuhan. Jadi stop sama yang namanya perasaan, mood, dan everything. Dan mulai tinggikan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Karena dia layak. Because he is worthy. Period. Ingatkan iblis juga that we are not live according to our feelings but by the words of God. Nah, hal yang kedua yang harus kita ambil otoritas, fears, rasa takut. Nah, good fight yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya bertolak belakang dengan rasa takut kita. Jangan biarkan rasa takut mendikte bagaimana kita untuk berlari di panggilan kita. Yang saya maksud di sini gini, ada takut untuk gagal, ya kan? Takut untuk gagal melumpuhkan banyak orang percaya untuk mencapai visi Tuhan dalam hidup mereka, ya kan? Nah, takut oleh manusia, takut tidak punya cukup, ketakutan dalam kesendirian. You may be alone, but you are not lonely. Jadi seperti Petrus berani keluar dari perahu, sejauh apa dia bisa fokus dan berjalan pada Yesus, itu hanya disebabkan sejauh apa dia bisa ambil otoritas atas rasa takutnya dia akan keadaan saat itu. Let me tell you this, gini loh. Kita akan selalu merasa takut akan sesuatu.
You will always be fear of something. Walking in faith doesn't mean the absence of fear. Berjalan dalam iman tuh bukan berarti gini, tiba-tiba nggak ada takut. Karena jika saya tidak punya rasa takut, berarti saya nggak perlu iman. Walking in faith means stepping out with a little bit of fear, but focusing on your faith. And still, kadang kita akan tetap merasa takut juga. Esra 3 ayat 3 bilang begini, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini dia bicara juga, mereka sedang dalam keadaan bangsa Israel dalam tindas, tapi nggak menghalangi mereka untuk menyembah Tuhan. Bukan mereka nggak takut loh, tapi mereka tetap mempersembahkan korban bakaran. Untuk bisa fokus dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Sometimes you gotta look hell in the face and keep walking towards God's calling. Dengan percaya bahwa Tuhan kita cukup besar dan kita nggak akan meresponi rasa takut kita, tapi respon pada iman kita. Rasa takut mungkin ada, tapi fokus kita bukan pada ketakutan. Nggak usah duduk berdoa, berpuasa supaya rasa takut itu pergi percuma. Just step out and believe that God is like what you have read in the scripture, in your Bible, and He will come through every time. Every time. Nah, yang ketiga, take authority over the facts. Nah, mengerti ini begini, fakta dan kebenaran adalah dua hal yang bertolak belakang. Ya, fakta dan kebenaran dua hal yang bertolak belakang. Kita nggak hidup berdasarkan fakta. Fakta itu bicara mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Fakta itu gini, isi rekening bank saudara. Fakta itu how crazy maybe your kids are at this moment. Facts are how messed up the marriage is. Facts are how bad the diagnosis is. Tapi saya belajar sesuatu dari firman Tuhan. That the word of God doesn't say that the facts will set me free. The word of God tells me if I know the truth, it will set me free. So you have a decision to make this Sunday. Apakah kita mau hidup berdasarkan fakta? Atau mau bangun hidup kita berdasarkan kebenaran? Terlepas dari isi rekening bank kita. Terlepas dari apa kata dokter tentang kesehatan kita. Terlepas apa yang koran katakan tentang COVID-19. Kita harus ambil otoritas akan tiga hal ini. Feelings, fear, and facts. Fakta bisa berkata, Daud bukan tandingan Goliat. Fakta bisa bilang perapian yang menyala itu panas banget, cukup untuk bakar 3 anak next gen yang masuk ke situ. Alkitab penuh banget dengan cerita fakta demi fakta yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak percaya apa yang kita baca, kita tidak akan bisa melihat itu terjadi di kitabnya hidup. As simple as that. You need to make a decision untuk mulai percaya kalau Tuhan kita lebih besar dari segala fakta dan situasi yang kita hadapi sekarang. Dan ada satu pertandingan iman yang benar, yang tepat, yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita semua menangkan. Ini waktunya gini, kita mulai fokus kepada kebenaran dalam firman Tuhan lebih daripada fakta yang ada sekeliling hidup kita. Tuhan berkati. Tuhan, aku berdoa buat semua yang menonton ibadah online hari ini. Berdoa supaya mereka bisa fokus dan mereka bisa ada keberanian untuk mau mengambil alih, mengambil otoritas atas feelings, atas fakta, atas ketakutan yang mereka rasa hari-hari ini. Dan mereka mau lari kepada tujuan yang benar, kepada pertandingan yang benar yang sudah kau siapkan untuk mereka. Dan akhirnya aku berdoa ada satu janji Tuhan yang terjadi atas hidup mereka. Mereka bisa lihat bagaimana Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Aku berdoa buat semua yang sedang dalam masalah. Aku berdoa engkau turun tangan. Kami percaya you will come through every time. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan yang nonton
ibadah online hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you, Pastor Michael, untuk firman-Nya. So remember to take control over your fears, your feelings, and your facts. Karena saya percaya bahwa kebenaran Tuhan ada di atas segala kenyataan kehidupan kita. Once again, thank you everybody. Thank you for joining our online experience, and I'll see you next week.